Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang, Dr. Lana akan menyeret Suster Endah ke hadapan Aksa dan juga Amira. Nah, kira-kira apakah nantinya Suster Endah akan benar-benar menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi pada Aksa dan juga Amira? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Suster Endah memang benar-benar telah terjebak dalam permainan Galang ya kawan-kawan, dimana dirinya tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut dikarenakan Galang mengancam akan menghabisi nyawa ibunya jika Suster Endah tidak mau untuk menjalankan rencana Galang. Ya, bahkan di episode sebelumnya saja Suster Endah telah terlibat dalam misi untuk menjebak Amira dan juga Damar di dalam gudang rumah Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Ya, meskipun dirinya melakukan hal ini dengan terpaksa, namun semua rencana yang diperintahkan oleh Galang selalu dijalankan dengan baik. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Suster Endah mau pulang ke rumah, ternyata tiba-tiba dirinya dijambret oleh seorang kriminal di jalanan ya kawan-kawan. Dr. Lana yang pada saat itu melihat orang meminta tolong akhirnya langsung membantunya. Bahkan Dr. Lana pun menghajar kedua kriminal tersebut dan akhirnya berhasil untuk merebut handphone dan juga dompet milik Suster Endah. Dr. Lana juga terkejut ketika mengembalikan handphone dan juga dompet tersebut ternyata adalah milik Suster Endah, karena Suster Endah dulunya adalah bawahan dari Dr. Lana saat di Surabaya ya kawan-kawan. Dan alangkah terkejutnya lagi ketika saat itu handphone Suster Endah pun terjatuh dan Dr. Lana pun membantu mengambilkannya. Ternyata di sana ada foto Amira dan juga Damar. Saat itu Dr. Lana pun mencoba untuk meminta penjelasan kepada Suster Endah mengapa ada foto Amira dan juga Damar di handphonenya. Namun Suster Endah keburu kabur. Bahkan Suster Endah pun sampai naik angkot. Namun Lana berhasil untuk mengejarnya. Ketika Suster Endah sudah turun dari angkot, Dr. Lana mencoba untuk menekan Suster Endah. Namun naasnya Suster Endah berhasil kabur ya kawan-kawan. Dan pada saat Dr. Lana sedang mengejar Suster Endah, Dr. Lana hampir saja tertabrak oleh mobil Aksa. Sehingga karena hal itu akhirnya Dr. Lana pun kehilangan jejak atas Suster Endah. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun karena hal ini, Dr. Lana pun menjadi semakin penasaran ya kawan-kawan. Dr. Lana semakin curiga. Sebenarnya ada apa ini semua? Mengapa ini semua bisa terjadi? Dan
Saat ini dokter Lana pun benar-benar sangat mencurigai Suster Endah. Jangan-jangan Suster Endah itu bohong bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Karena menurut dokter Lana, Suster Endah adalah suster yang paling kompeten yang pernah bekerja sama dengan dirinya. Oleh karena hal itu, dokter Lana terus-menerus menyelidiki tentang semua ini hingga pada akhirnya dokter Lana mengetahui bahwa ternyata ibu Suster Endah itu sedang sakit dan saat ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengobatannya, sehingga mungkin Suster Endah ini berbohong kepada semua orang demi kepentingan satu orang, dan orang itu adalah orang yang saat ini memberikan uang banyak kepada Suster Endah untuk biaya pengobatan ibunya Suster Endah. Ya, namun apapun itu alasannya, Dokter Lana tidak setuju dengan semua ini. Dokter Lana benar-benar ingin membongkar kebohongan dari Suster Endah, karena kebohongan yang dilakukan oleh Suster Endah ini dapat memicu kehancuran bagi rumah tangga Aksa dan juga Amira. Apalagi saat ini Damar juga mulai salah paham dan mengira bahwa Sasa adalah anak kandungnya. Padahal sudah jelas-jelas anak kandung Damar itu telah meninggal dunia bersama dengan Mawar saat Mawar mengalami kecelakaan, ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Dokter Lana pun akhirnya menyeret Suster Endah ke hadapan Aksa dan juga Amira untuk menjelaskan semuanya. Di sana Suster Endah pun benar-benar meminta maaf dan meminta ampun kepada Amira dan juga Aksa karena dirinya telah berbohong bahwa sebenarnya sperma Aksa dan juga Damar itu tidak tertukar. Itu hanyalah sebuah karangan yang dilakukan oleh Suster Endah karena dirinya terpaksa. Dirinya disuruh oleh seseorang bernama Galang untuk melakukan ini semua agar hubungan rumah tangga Aksa dan juga Amira menjadi wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira setelah nantinya Aksa dan juga Amira tahu bahwa ternyata Suster Endah itu berbohong mengatakan kalau anak Aksa itu bukanlah anaknya, melainkan anak kandung Damar. Jadi mungkin Aksa akan menuntut Suster Endah, ya kawan-kawan, jika Suster Endah tidak memberitahu keberadaan Galang saat ini, atau bahkan mungkin Suster Endah yang nantinya akan membantu Aksa untuk menyergap Galang. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.